Episode 107 Aku bisa melihat segalanya. Mayat itu terbaring di atas mesin sit-up, masih dalam posisi duduk. Xia Feng diam-diam mengaktifkan penglihatan mikroskopis dan clairvoyance mata kirinya, pertama-tama memindai tanah di sekitar mayat. Ketika ia tidak menemukan apapun, ia mengalihkan pandangannya ke kepala. Kematian mendadak biasanya disebabkan oleh salah satu dari dua alasan masalah jantung atau masalah otak. Penglihatan clairvoyance-nya menembus otak almarhum. Seketika, Xia Feng membeku. Otak almarhum menyusut, kosong, hanya tersisa gumpalan jaringan otak hitam dan kering seukuran kepalan tangan. Penyebab kematian almarhum ini secara mengejutkan sama dengan para ahli lainnya. Xia Feng kemudian berpindah ke mayat lain dan memeriksa kepalanya, dan menemukan hasil yang sama. Apa yang kau temukan? Long Bing mendekat. Xia Feng hendak mengatakan sesuatu, tetapi kemudian ia menyadari apa yang telah dilakukannya dan menggelengkan kepalanya. Tidak ada jejak sama sekali. Setelah mayat-mayat ini dibedah, Long Bing pasti tahu bagaimana orang-orang ini meninggal. Tapi jika dia mengatakannya sekarang, lain ceritanya. Tidak ada orang lain yang bisa melihat kondisi otak almarhum, jadi bagaimana mungkin dia? Para ahli jejak dari Biro 101 memasuki tempat kejadian untuk mengumpulkan sampel jejak. Tang Yuyan menghampiri Xia Feng dan berkata, tidak ada yang bisa dilakukan di sini. Ayo keluar. Aku ingin bicara denganmu. Xia Feng hendak menyetujui ketika ponselnya berdering. Tunggu sebentar, aku ada panggilan. Xia Feng mengeluarkan ponselnya dan tertegun saat melihatnya. Nama dan nomor Qin Chaiwei terpampang di layar. Halo, kamu pergi kemana? Kamu di mana sekarang? Kata-kata pertama Xia Feng setelah menjawab telepon. Aku di rumahmu, membantumu mengawasi anak nakal itu. Suara Qin Chaiwei terdengar sedikit mengeluh. Kau tidak tahu betapa nakalnya dia. Dia benar-benar lari ke pegunungan. Aku bahkan merobek rokku saat mencarinya. Xia Feng menghela napas lega, lalu memotongnya. Itu saja. Aku akan bicara denganmu saat aku kembali. Tunggu. Biarkan aku menyelesaikannya. Ada lagi, dia jatuh ke air dan sepertinya masuk angin, tapi dia menolak pergi ke rumah sakit bersamaku. Aku hanya meraba kepalanya, dan sepertinya dia demam. Aku tidak bisa merawatnya. Tolong kembali dan periksa dia, kata Qin Chaiwei. Aku akan segera kembali. Xia Feng menutup telepon. Mata Tang Yuyan dipenuhi dengan kebencian. Apa kau tidak punya waktu untuk bicara denganku sekarang? Tidak, aku benar-benar ada urusan mendesak. Aku harus kembali. Besok, kita bicara, kata Xia Feng sambil berjalan pergi. Cahaya bulan redup, dan kediaman Ping An benar-benar sunyi. Namun ada satu area yang tidak sunyi. Guk guk guk, guk guk guk. Suara seorang wanita menirukan gonggongan anjing terdengar dari balik pintu, renyah dan memikat. Dia sakit, ya? Kenapa main game pelatihan anjing lagi? Xia Feng dipenuhi rasa ingin tahu. Ia berdiri di pintu selama beberapa detik, lalu mendorongnya hingga terbuka. Pintu itu terbuka, memperlihatkan pemandangan putih yang memukau. Qin Chaiwei berlutut di tanah, tangannya menopang tubuhnya. Seutas tali merah yang ia temukan entah di mana terikat di lehernya. Sosis lezat menggantung di mulutnya, gambaran sempurna seekor anjing yang cantik. Terakhir kali ia melihatnya meniru anjing, ia hanya berlutut di tanah sambil menggonggong, berpakaian lengkap. Tapi kali ini, ia benar-benar bebas dari tali apapun, bahkan tanpa menggunakan properti. Adegan yang begitu misterius, pose yang begitu memikat berapa banyak pria yang bisa menolaknya? Xia Feng tercengang. Apakah level permainannya sudah naik? Qin Chaiwei tidak menoleh. Ia berlutut di samping tempat tidur, mendengkur, area dadanya yang putih dan tegak bergoyang-goyang. Bukan pertanyaan apakah kecantikannya akan terungkap, tetapi kapan hidungnya akan mimisan. Pandangan misterius dan tak terhalang inilah yang menyebabkan kain celana Xia Feng menyusut. Ia mencoba mengendalikan gerakannya, tetapi tak berhasil. Zhu Xuanyue berbaring di tempat tidur, diselimuti selimut, termometer di mulutnya, dan handuk menutupi dahinya. Ia tampak benar-benar sakit. Xia pik-pik. Zhu Xuanyue, sambil memegang termometer di mulutnya, berbicara tak jelas, memaksa paman menjadi pik-pik. Xia Feng memasuki kamar dan menutup pintu di belakangnya. Guk guk guk. Qin Chaiwei tiba-tiba menjatuhkan sosis ke mulutnya dan merangkak ke arah Xia Feng. Kecepatan merangkaknya tak sebanding dengan anjing sungguhan, tetapi jelas lebih cantik daripada anjing manapun di dunia. Tubuh putih Xia Feng bergoyang, dan mulutnya tiba-tiba terasa kering. Guk guk guk. Qin Chaiwei merangkak ke kaki Xia Feng, membuka mulutnya dan menggigit kaki Xia Feng, lalu mundur, tampak seperti hendak mencabiknya. Xia Feng tak kuasa menahan senyum getir, tetapi ia tak berani mengangkat kakinya, takut melukai giginya. Ia mengulurkan tangan dan menyentuh kepala Qin Chaiwei. Lepaskan, hentikan. Guk guk guk. Qin Chaiwei membentak lagi, tiba-tiba melonggarkan celananya dan menggigit jari Xia Feng. Xia Feng buru-buru menarik tangannya dan menghindar, sambil berkata, Xuanyue, kau tidak mendengarku?
Hentikan. Zhu Xuanyue melepas termometer yang telah menangkapnya dan berkata dengan malas, kukira kau sedang berbicara dengannya. Apa kau ingin aku menggantinya kembali? Xia Feng hendak berkata ya, tetapi kemudian berubah pikiran. Tunggu, bisakah kau menenangkannya? Zhu Xuanyue terkikik, Paman Xia, kau jahat sekali. Kau mau lihat bokongnya? Xia Feng memelototinya. Aku tidak melihatmu, ada yang ingin kukatakan padamu, dan dia tidak bisa mendengarkan. Zhu Xuanyue lalu berkata, anjing baik, tidurlah. King Caiyue dengan patuh berbaring di karpet dan memejamkan mata. Anehnya, ia tertidur begitu saja. Xia Feng memperhatikan, wajahnya tenang, tetapi hatinya sudah bergejolak. Dengan kekuatan seperti itu, siapa yang bisa selamat? Seharusnya kita bisa mengurus Yu Shanhe dan Ling Hao malam ini, tapi sayangnya, Paman Xia, kau tidak ingin bicara denganku? Bicaralah padaku. Zhu Xuanyue menyela pikiran Xia Feng. Xia Feng berjalan ke samping tempat tidur, tetapi sebelum ia sempat duduk, tiba-tiba ia merasakan hawa dingin yang menerpanya. Rasanya seperti ia tiba-tiba dipindahkan dari musim gugur di Kyoto ke musim dingin di Harbin. Udara dingin itu seolah memiliki kekuatan yang menusuk, menembus tubuhnya. Perasaan itu tidak hanya tidak nyaman secara fisik, tetapi lebih dari itu, secara psikologis menakutkan. Tatapan Xia Feng tiba-tiba beralih ke termometer di tangan Zhu Xuanyue. Ia memperhatikan bahwa merkuri telah menggulung menjadi bola, tidak naik sama sekali. Ia bingung. King Caiyue bilang dia demam, tetapi dia tidak benar-benar demam. Dia sedang makan es krim beku. Sekretaris King bilang Anda jatuh ke dalam selokan, jatuh sakit, dan demam. Apakah itu yang dia periksa? Xia Feng menatap Zhu Xuanyue. Ya, dia memeriksa saya, dan dialah yang memanggil Anda, kata Zhu Xuanyue, matanya yang besar dan gelap berkedip. Apakah itu berarti Anda demam? Saya tidak tahu. Saya tidak mengatakan itu, kata Zhu Xuanyue. Lalu dia menunjuk King Caiyue, yang terbaring di karpet. Jika Anda tidak percaya, tanyakan saja padanya. Tanya King Caiyue. Zhu Xuanyue dapat mengendalikan pikiran King Caiyue kapan saja. Siapa yang bisa membedakan kata-kata yang keluar dari mulut King Caiyue? Mana yang benar-benar miliknya? Tidak perlu, tanya Xia Feng ragu-ragu. Kemana kau pergi hari ini? Ke gunung. Aku bahkan jatuh ke sungai, kata Zhu Xuanyue. Benarkah? Zhu Xuanyue cemberut. Aku jatuh ke sungai dan jatuh sakit, tapi kau tidak peduli padaku dan bertanya begitu banyak. Aku tidak akan datang, wow wuwu. Ia mulai menangis dan air matanya berjatuhan satu demi satu. Jangan menangis, jangan menangis. Aku hanya peduli, kan? Kalau aku tidak peduli padamu, kenapa aku harus bertanya seperti ini? Saat ia berbicara, mata kiri Xia Feng sedikit berkedut, dan penglihatan dari mata kirinya, seperti bor, menembus kepala Zhu Xuanyue. Di bawah tengkorak itu terdapat jaringan otak normal. Setelah menembusnya hingga ke intinya, sebuah materi energi yang samar-samar bersinar memasuki bidang penglihatan Xia Feng. Pemandangan itu mengejutkannya. Dibandingkan dengan pertama kali ia melihat mereka, jumlah dan intensitas mereka telah meningkat secara signifikan. Lebih lanjut, sejumlah kecil tampaknya menunjukkan tanda-tanda bangun, memasuki kondisi aktivitas ringan. Paman Xia, apa yang ingin kau lihat? Zhu Xuanyue tiba-tiba menatap Xia Feng dengan waspada. Mata kiri Xia Feng tiba-tiba terasa sedikit sakit. Materi energi yang berkilauan di bidang penglihatan kirinya tiba-tiba lenyap, digantikan oleh kegelapan yang tak tertembus. Rasanya seperti langit tanpa bintang, seperti lubang hitam. Apa yang sedang terjadi? Xia Feng merasa ngeri. Untuk pertama kalinya, kewaspitaannya terganggu oleh kekuatan eksternal. Paman Xia, apa yang ingin kau lihat? Zhu Xuanyue menanyakan pertanyaan yang sama. Xia Feng menggelengkan kepalanya. Tidak. Kau pikir aku sedang melihat apa? Zhu Xuanyue tersenyum polos. Kau sedang melihatku, paman nakal. Kau hanya menatap bokong bibi King. Xia Feng? Zhu Xuanyue tiba-tiba mengangkat selimutnya. Selimut yang menutupinya seperti selimut yang telah disimpan di dalam freezer selama berhari-hari. Ketika ia mengangkatnya, selimut itu terlepas darinya seperti sepotong papan busa. Paf! Xia Feng hampir memuntahkan darah. Tak ada sehelai benang pun yang terlepas di tubuhnya. Semua keindahan dan misterinya terungkap. Tinggi badan, lekuk tubuh, ukuran, proporsi, dan keselarasan tubuhnya begitu sempurna sehingga bahkan ahli kontes kecantikan yang paling teliti di dunia pun tak dapat menemukan satupun kekurangan. Kesempurnaan. Tak ada yang namanya kesempurnaan di dunia ini, tetapi ia memang sempurna. Yang membuat Xia Feng tercengang, membuatnya tak bisa memejamkan mata, adalah kulitnya yang sebening kristal, seakan terukir dari batu giok es, seolah menembus daging. Namun semua itu hanyalah ilusi. Kualitas misterius, bagaikan batu giok, yang hanya melampauinya. Haha. Zhu Xuanyue tiba-tiba menarik selimut berbusa menutupi tubuhnya. Pamanmu jahat, ya?
Kalau kau terus menatapku, kau bisa bintitan. Xia Feng akhirnya tersadar dan tiba-tiba mengulurkan tangan untuk meraih pergelangan tangan Zhu Xuanyue. Rasa dingin yang menusuk tiba-tiba menyerangnya. Tetapi tubuhnya, dengan sistem termoregulasinya yang luar biasa kuat, dengan cepat beradaptasi dengan rasa dingin yang aneh dan ekstrim itu. Paman Xia, apa yang kau lakukan? Kau menyakitiku, kata Zhu Xuanyue memelas. Xia Feng berkata dengan tegas, Xuanyue, katakan yang sebenarnya. Kemana kau pergi hari ini? Ke pegunungan. Zhu Xuanyue marah, kilatan dingin di matanya. Sudah kubilang 2 kali, jangan tanya lagi. Tekanan yang memuncak dan rasa krisis tiba-tiba menerpanya. Xia Feng secara naluriah melepaskan tangannya dan mundur selangkah. Zhu Xuanyue kembali tenang, raut wajahnya dipenuhi keluhan yang mendalam. Paman Xia, tolong jangan memarahi atau memukulku. Aku akan patuh mulai sekarang, oke? Xia Feng lah, bukan dirinya, yang ketakutan. Setelah jeda, Xia Feng berkata, Xuanyue, berjanjilah padaku kau akan menjadi orang baik, bukan orang jahat. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan hal buruk. Mengerti? Zhu Xuanyue mengangguk. Jangan biarkan Sekretaris King berubah menjadi anjing lagi. Ingat, kata Xia Feng. Aku tidak bermaksud menggodanya, tapi dia menindasku. Kalau dia melakukannya, aku akan mengubahnya menjadi anjing, kata Zhu Xuanyue. Bagaimana dia menindasmu? Dia bilang aku tidak patuh dan menamparku. Xia Feng tersenyum kecut. Dia telah meminta King Chaiwei untuk mengajari Zhu Xuanyue tata krama. Jadi harus ada disiplin. Tapi Zhu Xuanyue memang iblis kecil. Bagaimana mungkin ia patuh? Sepertinya King Chaiwei tak boleh lagi menyentuh Zhu Xuanyue. Kalau tidak, ia akan disiksa sampai mati suatu hari nanti dan bahkan tak tahu apa yang terjadi. Sudahlah, kata Xia Feng. Aku punya satu pertanyaan terakhir untukmu. Ada apa denganmu? Kenapa kau begitu kedinginan? Entahlah. Aku baru saja makan sesuatu dan jadi begini. Aku merasa sangat tidak enak badan. Zhu Xuanyue mengedipkan matanya yang besar dan gelap. Paman Xia, aku kedinginan sekali. Bisakah kau tidur denganku? Oke, aku tarik kembali ucapanku tentang melihat tubuhku bisa membuatku bintitan. Xia Feng memelototinya. Jangan bicara omong kosong. Ayo kita lakukan saja. Ubah Sekretaris King kembali ke wujud aslinya dan biarkan dia tidur. Oke, jawab Zhu Xuanyue patuh. King Chaiwei tiba-tiba bangkit dari tanah, melepaskan tali di lehernya, lalu mengambil pakaian dan celana dalamnya yang terjatuh, lalu memakainya satu persatu. Setelah berpakaian, King Chaiwei berjalan ke pintu, membukanya, dan pergi dengan lesu. Kamu juga harus tidur, selamat malam. Xia Feng juga meninggalkan kamar Zhu Xuanyue. Saat keluar, Xia Feng melihat King Chaiwei memasuki kamar tamu yang disediakan untuknya. Ia bahkan tidak menoleh ke belakang sampai ia masuk. Cahaya bulan masih samar, dan angin musim gugur terasa lembut. Xia Feng menatap langit berbintang yang luas, pikirannya berputar-putar memikirkan para binaragawan yang tewas dan perilaku aneh Zhu Xuanyue malam ini. Malam ini ditakdirkan untuk menjadi malam tanpa tidur lagi. Matahari sore terasa hangat dan lembut. Tang Yuyan berkendara ke pabrik militer Le5. Di tempat parkir, ia melihat sebuah sedan hongki sederhana dengan seorang pengemudi wanita berwajah serius duduk di belakang kemudi. Alisnya berkerut. Meskipun ia tidak yakin itu mobil wanita itu, intuisi seorang wanita memang tajam. Apakah itu dia? Dia masih menghantuiku. Tak tahu malu. Tang Yuyan mengumpat dalam hati. Sedikit keraguan masih tersisa, tetapi akhirnya ia memasuki gedung kantor dan menuju ke kantor Xia Feng. Di lorong, Tang Yuyan bertemu King Chaiwei, yang sedang membawa dokumen ke bengkel. King Chaiwei menyapanya. Hei, bukankah ini Nona Tang? Apakah Anda di sini untuk menemui Direktur Xia? Tunggu sebentar, saya akan pergi dan memberitahu Anda. Tang Yuyan berkata, tidak, pergilah. Saya akan mencarinya sendiri. Baiklah, saya akan pergi. King Chaiwei berlalu. Tunggu sebentar, Tang Yuyan memanggil King Chaiwei. Apakah ada tamu di kantor Direktur Xia? Ya, Nona Fen, kata King Chaiwei. Apa yang dia lakukan di sini? Nona Fen membuat sup ayam untuk Direktur Xia. Dia datang ke sini khusus untuk membawakannya untuk kita. King Chaiwei tersenyum. Wah, Nona Fen sungguh lembut dan perhatian. Beliau bahkan membawakan sup ayam dari jauh. Direktur Xia kita sungguh beruntung. Kata-kata ini menusuk hati Tang Yuyan bagai jarum, tetapi ia pura-pura tidak peduli. Ia tersenyum dan berkata, lakukan saja urusanmu. Aku akan segera pergi. King Chaiwei berjalan menuju tangga, melirik Tang Yuyan, lalu segera mengeluarkan ponselnya dan mengetik pesan teks peringatan berenergi tinggi. Mantan tunanganku datang. Sedetik kemudian, Xia Feng di kantor meletakkan ponselnya, senyum masam tersungging di wajahnya. Beraninya kau menggodaku? Aku seharusnya membiarkannya terus menjadi mata-mata kecantikan.
Tang Yuyan mendekati pintu kantor Xia Feng, tetapi tidak masuk. Ia berdiri diam di dekat dinding, mendengarkan suara-suara di dalam. Lei, aku sudah mendapatkan pinjaman tanpa bunga untukmu, dan juga kebijakan rekrutmen bakat yang bagus. Suara Fan Fan terdengar lembut dan akrab. Suara Xia Feng, terima kasih banyak. Leima Group sedang dalam tahap perkembangan yang kritis, dan apa yang kau dapatkan untukku sangat berharga. Benarkah? Kenapa kau begitu sopan? Kita sudah seperti keluarga. Kalau bukan aku yang membantumu, siapa lagi yang bisa kubantu? Hehe. Xia Feng tertawa. Di ambang pintu, hati Tang Yuyan terasa sakit. Ia berpikir, dasar orang tak berguna. Apa kau menjual kebahagiaan hidupmu seperti ini? Aku tahu kita belum punya fondasi emosional, tapi hubungan bisa dipupuk. Aku tipe wanita yang semakin terikat dengan seseorang seiring waktu, dan aku yakin kau tipe pria yang semakin terikat dengan seseorang seiring waktu. Suara Fan Fan menggema. Banyak pemimpin optimis dengan hubungan kita dan khawatir dengan perkembangan hubungan kita. Aku penuh harapan dan merindukan masa depan kita. Lei, bagaimana denganmu? Aku. Suara Xia Feng menggema. Aku berterima kasih atas perhatian para pemimpin kepadaku. Aku tidak keberatan. Bagus. Buka mulutmu dan minumlah sup ayam selagi hangat. Suara Fan Fan menggema. Tang Yuyan tak kuasa menahan diri untuk menggigit bibirnya. Berpikir, kau benar-benar pelin-pelan. Kau benar-benar menyerah seperti ini. Tidak, aku tidak setuju. Ia mengulurkan tangan dan meraih kenop pintu. Namun, saat itu, terdengar suara Xia Feng. Fan Fan, aku hanya punya satu permintaan. Yuyan telah terluka, dan aku turut berduka cita untuknya dan keluarga Tang mereka. Yuyan akan segera menggantikan Tuan Si, dan aku tidak ingin dia terpengaruh oleh masalah ini. Apakah kau mengerti maksudku? Suara Fan Fan terdengar, tentu saja aku mengerti, tapi itu tergantung padanya. Urusan kita diatur oleh organisasi. Jika dia bersikeras ikut campur sebagai pihak ketiga, dia pasti tidak akan bisa menggantikan si Boren. Di pintu, tangan Tang Yuyan ditarik kembali. Suara Fan Fan berkata, jika dia tahu bagaimana membuat pilihan, keluarga Tang akan diuntungkan. Jika tidak, keluarga Tang akan menderita. Aku pribadi tidak keberatan dia bersaing secara adil denganku. Tapi kau tahu, terkadang kita tidak bisa mendapatkan kue dan memakannya sekaligus. Xia Feng menghela napas. Yuyan bilang dia akan datang dan bicara denganku hari ini. Aku akan bicara baik-baik dengannya saat dia tiba. Aku benar-benar tidak ingin dia dan keluarga Tang menderita lebih banyak lagi. Apakah dia akan datang? Tanya Fan Fan. Aku tidak ingin bertemu dengannya. Apa gunanya bertemu? Aku hanya malu, kata Fan Fan genit. Ayo, buka mulutmu dan minum sup ayam lagi. UPS, tumpah di celanamu. Jangan bergerak, jangan bergerak. Aku akan membersihkannya untukmu. Tidak, aku bisa sendiri. Hehe, apa yang kau pikirkan? Kau jahat sekali. Tang Yuyan tak kuasa menahan diri untuk membayangkan sebuah adegan dalam benaknya. Fan Fan menyeka selangkangannya dengan tisu, dan selangkangan Xia Feng tiba-tiba menggembung. Ia tak tahan lagi. Ia menyeka matanya yang sedikit basah dan berbalik untuk pergi. Seandainya ia bukan wanita dari keluarga Tang, ia pasti sudah masuk ke kantor Xia Feng saat ini juga. Tapi tak ada kata jika. Darah keluarga Tang mengalir di nadinya, dan ia tak bisa membiarkan kebahagiaan pribadinya merugikan kepentingan keluarga. Ia telah membuat pilihan yang tepat, meskipun pilihan itu sangat ia benci. Di kantor, Xia Feng mendesah, dia pergi. Pergi. Bukankah itu yang kau inginkan? Tanya Fan Fan. Xia Feng tersenyum getir. Bukankah buruk aku berbohong padanya seperti ini? Fan Fan meringkuk di samping Xia Feng. Kau pria jahat, aku wanita jahat. Kita pasangan yang serasi. Jika kita punya pria jahat lagi, kita akan jadi keluarga yang penuh orang jahat. Xia Feng. Perselisihan antara keluarga Tang dan Tang Yuyan telah berakhir, tetapi apakah ini hasil akhirnya? Ia tak tahu. Melihat punggung Tang Yuyan yang kesepian, ia merasakan gelombang rasa bersalah. Malam berikutnya, sebuah SUV Chevrolet Suburban yang bersalju melaju di jalanan Kyoto. Xia Feng yang mengemudi, dan Zhu Xuanyue duduk di kursi penumpang. Ia menggenggam erat boneka beruang, matanya menatap jalanan kota yang terang benderang dengan rasa ingin tahu. Jangan main-main dengan boneka beruangmu dulu, kata Xia Feng padanya. Saat kita sampai di restoran, lakukan saja apa yang kukatakan. Ingat apa yang kukatakan. Ya? Zhu Xuanyue mengangguk serius. Paman Xia, apa yang kau inginkan dariku? Apakah kau suka bermain game? Ya, aku paling suka bermain game. Xia Feng mencibir. Kalau begitu, ayo kita bermain game dengan dua paman lainnya. Setengah jam kemudian, sebuah Toyota Land Cruiser tiba di depan sebuah restoran barat. Ling Hao keluar dan membukakan pintu untuk Yu Shanhe. Kemudian mereka berdua memasuki restoran bersama. Restoran itu mewah, tetapi kosong, hanya ada dua pengunjung Xia Feng dan seorang wanita.
Tatapan Ling Hao beralih ke wanita itu, mengamatinya dengan saksama. Ia duduk di meja yang sejajar dengan meja Xia Feng. Ia mengenakan gaun putih panjang, wajahnya hampir tak nyata. Ia duduk dengan tenang di meja, menatap segelas jus jeruk, bahkan tanpa melirik Xia Feng maupun Yu Shanhe. Xia Feng bangkit dan menghampiri, dengan senyum di wajahnya. Saudara Ling, Komandan Yu, saya sudah menunggu kalian cukup lama. Kalau kalian tidak muncul, saya pasti akan memanggil kalian. Yu Shanhe hanya mengangguk. Ling Hao melirik wanita itu lagi. Kenapa sepi sekali di sini? Xia Feng tersenyum. Ya, saya sudah memesan restoran ini. Kami bertiga sedang makan malam dan mengobrol, dan saya tidak ingin terlalu banyak orang melihat kami. Ling Hao bertanya, ada apa dengan wanita muda di sana itu? Dia sudah ada di sini ketika saya tiba. Pemilik restoran ini bilang dia tidak bisa mengeluarkannya. Saya rasa itu benar. Dia datang lebih dulu, jadi tidak masalah kalau dia ada di sini, kata Xia Feng. Ling Hao tidak bertanya lagi. Mereka bertiga duduk, dan pelayan membawakan menu. Xia Feng memesan hidangannya, terutama sebotol anggur merah Steau Lafite Perancis yang mahal. Setelah pelayan pergi, Yu Shanhe berkata, jangan berlebihan. Untuk apa memesan anggur merah semahal itu? Kurasa Great Wall dan Changyu negeri kita juga tidak masalah. Xia Feng berpura-pura malu dan berkata, maaf, lain kali, aku akan memesan anggur Great Wall atau Changyu. Ling Hao tersenyum dan berkata, Komandan Yu, Xia Feng sekarang adalah taipan papan atas dengan kekayaan bersih ratusan miliar. Dia bisa minum anggur seperti ini setiap hari dan tetap tidak bangkrut. Kita beruntung memilikinya. Biasanya kita bahkan tidak akan mau minum anggur merah sebagus itu. Yu Shanhe berkata dengan tenang, kalian berdua harus berhenti memanggilku Komandan Yu. Ini restoran. Panggil aku Tuan Yu. Atau Paman Yu. Aku 20 atau 30 tahun lebih tua darimu, jadi kurasa panggilan Paman lebih tepat. Xia Feng dan Ling Hao saling tersenyum. Kata-kata Yu Shanhe tampaknya telah mencairkan suasana di antara mereka bertiga. Ling Hao melirik wanita itu lagi. Kali ini mengamati area dada, bokong, dan kakinya yang besar. Dia bukan pria cabul, dan dalam hal ini dia memiliki tingkat pengendalian diri yang jarang ditemukan pada pria lain. Tetapi wanita yang dilihatnya malam ini begitu memukau sehingga bahkan dia tidak bisa menahan diri untuk meliriknya beberapa kali lagi. Xia Feng merendahkan suaranya, tahukah kau kenapa aku memaksa staf restoran untuk memintanya pergi? Ini pertama kalinya aku melihat wanita secantik itu. Lihat dia sangat indah dipandang. Ya. Ling Hao terbatuk canggung dan mengalihkan pandangannya. Kakak, jangan menggodaku lagi. Dari ribuan wanita di sekitarmu, mana yang bukan wanita cantik? Lagi pula, aku hanya melihat mereka, aku tidak punya pikiran lain. Semua orang menyukai kecantikan. Xia Feng berkata, ya, semua orang menyukai kecantikan. Kita bicarakan urusan kita sendiri saja. Jangan khawatirkan dia. Pelayan menyajikan hidangan dan membuka botol anggur merah Chateau Lafite yang mahal di depan mereka bertiga, lalu menuangkannya ke dalam botol. Saat pelayan pergi lagi, Yu Shanhe berkata, Xia Feng, langsung saja ke intinya. Oke, Xia Feng tersenyum pada Yu Shanhe. Aku suka berterus terang. Oke, kalau begitu aku akan bicara sebentar. Yu Shanhe berkata, kita memang pernah berselisih paham sebelumnya, tapi aku tidak hanya berdebat tentang masalahnya, bukan orangnya. Banyak orang ingin makan, dan ada hal-hal yang harus kuperjuangkan untuk mereka. Xia Feng mengangguk. Aku mengerti. Meskipun kita sering berselisih paham, aku tidak berdebat tentang masalahnya, bukan orangnya. Aku mengerti posisimu, Tuan Yu. Aku juga akan melakukan hal yang sama. Ling Hao mengambil botol anggur dan menuangkannya, sambil berkata, bagus, kan? Saling pengertian adalah jembatan komunikasi antar manusia dan fondasi persahabatan. Mari kita bersulang untuk pertemuan yang susah payah ini. Ding ling ling, ding ling ling, ponsel Xia Feng tiba-tiba berdering. Yu Shanhe dan Ling Hao saling berpandangan, senyum tipis tersungging di bibir mereka berdua. Panggilan itu dari Shentu Tianyin. Permisi, saya perlu menerima telepon. Xia Feng berdiri dan meninggalkan meja, berjalan beberapa meter sebelum berhenti untuk menjawab panggilan Shentu Tianyin. Lei, aku. Shentu Tianyin ragu-ragu. Ada apa denganmu? Xia Feng penasaran. Kenapa kau begitu ragu? Shentu Tianyin terdiam sejenak sebelum berkata, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku. Adakah yang tidak bisa kau katakan padaku? Apa kau dalam masalah? Xia Feng punya beberapa tebakan, tetapi tidak ada yang berhasil. Aku salah terakhir kali. Maaf, nada Shentu Tianyin dipenuhi penyesalan. Xia Feng tersenyum kecut. Hanya itu? Sudah berapa kali kukatakan? Jangan berlarut-larut dalam masa lalu. Kita semua pernah berbuat salah, tapi kita tidak bisa terus-menerus berlarut-larut dalam masa lalu. Masalah itu. Shentu Tianyin ragu-ragu, lalu angkat bicara.
Aku tidak tahu siapa yang memulainya lagi. Beberapa orang datang ke rumahku malam ini, mengaku sebagai tim investigasi. Mereka menanyakan beberapa pertanyaan sulit. Aku tidak ingin mengganggumu, tapi aku agak khawatir. Jadi, orang-orang itu masih di rumahmu? Ya. Shentu Tianyin tampak gugup. Mereka juga bertanya tentang ayahmu, mengisyaratkan ada yang mencurigakan tentangnya. Mereka punya koneksi? Apa yang harus kulakukan? Xia Feng melirik Yu Shanhe dan Ling Hao yang duduk di meja makan. Ia melihat senyum tipis di bibir mereka. Tiba-tiba, ia tampak mengerti. Ini bukan pertemuan sosial, apalagi makan malam bersama teman-teman, melainkan negosiasi yang melibatkan kepentingan banyak orang. Untuk bernegosiasi, seseorang membutuhkan pengaruh, dan Yu Shanhe serta Ling Hao sedang menunjukkan pengaruh mereka kepadanya. Xia Feng mengalihkan pandangannya dan berkata dengan tenang, "Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Tapi mereka sudah menunjukkan beberapa bukti, dan aku khawatir. Percayalah, semuanya akan baik-baik saja. Bisakah kalian datang ke rumahku? Aku ingin bicara denganmu," kata Shentu Tianyin. "Aku sedang bernegosiasi dengan seseorang dan tidak bisa datang." Xia Feng berpikir sejenak dan berkata, "Bagaimana kalau begini apapun yang ditanyakan orang-orang itu, katakan saja kau tidak tahu. Kalau mereka memaksamu, kau bisa menyalahkanku sepenuhnya. Kau hanya perlu menghadapinya, tidak perlu melakukan apapun, dan jangan takut." "Baiklah, aku akan melakukan apa yang kau katakan," kata Shentu Tianyin. Xia Feng menutup telepon dan kembali ke meja makan. Ia tersenyum dan berkata, "Wanita memang merepotkan. Mereka harus memintaku bahkan untuk hal-hal terkecil sekalipun." Ling Hao berkata dengan khawatir, "Kalau mendesak, kau tidak perlu menemani kami. Kau bisa pergi dan mengurusnya dulu. Soal makan malam, kita bisa makan kapan saja. Ini bukan masalah besar." Xia Feng berkata sambil tersenyum, "Dia mantan istriku, Shentu Tianyin. Kau pasti kenal dia." Ling Hao tersenyum. "Wanita terkaya di Tiongkok, siapa yang tidak kenal dia? Apa terjadi sesuatu padanya?" Xia Feng berkata, "Ini tentang insiden yang terjadi sebelumnya. Masalah ini sebenarnya sudah diselesaikan, tapi aku tidak tahu bagaimana tim ahli ini muncul untuk menyelidiki masalah ini." Yu Shanhe berkata dengan enteng, "Aku tahu tentang masalah itu. Puluhan miliar aset milik negara bukanlah masalah kecil. Masalah seperti itu, kapanpun diangkat, akan menjadi masalah besar. Xia Feng, kurasa kau harus pergi. Suami istri yang terikat 1 hari dengan 100 hari masa tenggang. Kalian adalah suami istri, dan dia sedang dalam masalah sekarang, kau harus membantu. Lagi pula, orang-orang di tim investigasi pasti akan menghargaimu. Tim investigasi itu jelas-jelas mencari masalah. Apa mereka akan menghargaiku?" tanya Xia Feng. Yu Shanhe berkata, "Kalau mereka tidak menghargaimu, kau bisa menyebutku. Aku masih punya harga diri." "Bagaimana aku bisa malu?" tanya Xia Feng. Ling Hao berkata, "Kakak, apa yang perlu dipermalukan? Kita kan teman sekarang. Bukankah wajar kalau teman saling membantu?" Yu Shanhe tersenyum. "Berteman itu butuh ketulusan. Xia Feng, aku punya rencana dan sudah lama ingin membicarakannya denganmu. Hari ini kesempatannya. Ayo kita bicara. Aku penasaran rencana apa yang Tuan Yu bicarakan?" tanya Xia Feng. "Xiaoling, telepon dan tanyakan siapa yang mengirim tim investigasi untuk membantu Xia Feng menyelesaikan masalah ini. Aku akan bicara dengannya dulu," kata Yu Shanhe. "Baiklah, aku akan menelepon dan bertanya sekarang juga." Ling Hao lalu berdiri dan berjalan ke jendela, lalu mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Xia Feng berpikir, drama apa ini? Ini restoran, bukan hengdian. Yu Shanhe melanjutkan, "Rencanaku adalah kau bekerja sama dengan Shenzhou Industrial Group." "Bekerja sama dengan Shenzhou Industrial Group? Tuan Yu, kerjasama seperti apa yang kau maksud?" tanya Xia Feng ragu-ragu. Yu Shanhe berkata, "Riset dan pengembangan senjata dan teknologi baru, serta diversifikasi kapasitas produksi. Tolong jelaskan, Tuan Yu. Bukankah Shenzhou Industrial Group dan Thunder Horse Group milikmu sama-sama mengembangkan tank baru? Menurutku, riset yang tumpang tindih hanya akan membuang-buang sumber daya nasional. Jika kalian berdua bisa bekerja sama, mengintegrasikan teknologi dan kekuatan masing-masing untuk mengembangkan tank tempur utama baru, itu juga akan menguntungkan negara." Masuk akal. "Jadi, kerjasama seperti apa yang akan kalian jalin dalam riset dan pengembangan teknologi? Shenzhou Industrial Group punya tim riset ilmiah dan kekuatan teknis yang besar. Itulah kekurangan Thunder Horse Group MU. Bukankah kalian punya proyek material langka? Manfaatkan kekuatan Shenzhou Industrial Group. Kalian berdua pasti bisa meraih hasil yang luar biasa dengan bekerja sama," kata Yu Shanhe. "Bagaimana dengan perluasan kapasitas produksi?" Yu Shanhe tersenyum. "Kalian punya terlalu banyak pesanan. Kalian bisa mengalokasikan sebagian ke Shenzhou Industrial Group. Kalian hanya perlu menyediakan teknologi dan standar produksi.
Shenzhou Industrial Group adalah perusahaan militer milik negara yang besar dengan banyak anak perusahaan. Mereka bisa membantu kalian memecahkan masalah kapasitas produksi. Xia Feng mencibir dalam hati. Ini sama sekali bukan kerjasama. Ini hanya menumpang tanpa malu. Teng-Teng Shenzhou Industrial Group tidak bisa bersaing dengan Thunder Horse Group. Pihak yang teknologinya terbelakang berkolaborasi dengan pihak yang teknologinya maju dalam sebuah proyek riset, bukankah itu hanya upaya mencari keuntungan tanpa bukti? Setelah proyek ini selesai, Shenzhou Industrial Group kemungkinan akan menerima lebih banyak pesanan daripada Thunder Horse Group saat mulai berproduksi. Soal proyek material baru, ia sudah mendapat dukungan dari Akademi Ilmu Pengetahuan. Mengapa ia masih butuh Shenzhou Industrial Group? Dan apa yang disebut perluasan kapasitas produksi itu hanya memberinya sepotong kue? Xia Feng, bagaimana menurutmu? Yu Shanhe menatap Xia Feng penuh harap. Xia Feng berpikir sejenak. Ini masalah besar. Aku perlu memikirkannya. Aku harus memikirkannya baik-baik, kata Yu Shanhe sambil melirik Ling Hao. Setelah meliriknya, Ling Hao menyimpan ponselnya dan berjalan mendekat. Bagaimana percakapannya? Tanya Ling Hao sambil tersenyum. Yu Shanhe berkata, Xia Feng bilang dia akan memikirkannya. Ling Hao sedikit mengernyit. Saudaraku, lihat, aku hampir bertengkar dengan seseorang tentang mantan istrimu tadi. Apa aku cukup tulus? Kita berteman sekarang, dan teman seharusnya menunjukkan ketulusan mereka. Kau tidak bisa bekerja sendirian selamanya, kan? Sepotong kue sebesar ini, bagaimana kau bisa menghabiskannya sendirian? Jika kau menghabiskannya sendirian, orang lain akan mati kelaparan. Jika kau memberi orang jalan keluar, mereka akan memberimu sesuatu sebagai balasannya. Setelah beberapa saat, bukankah kita semua akan menjadi keluarga? Xia Feng tersenyum. Apakah kalian berdua mengisyaratkan agar aku bergabung dengan kelompokmu? Yu Shanhe tidak berkata apa-apa. Ling Hao berkata, kau bisa memahaminya seperti ini. Kurasa kau tidak ingin berdiri sendiri melawan sebagian besar orang, kan? Halo semuanya, bukankah itu hal yang baik? Kau bernilai ratusan miliar, dan kau tidak bisa menghabiskan semuanya seumur hidupmu. Kau telah memberikan begitu banyak kontribusi, tetapi kau tidak ingin menjadi pejabat. Kau bilang kau menyinggung begitu banyak orang dan menempatkan dirimu dalam lingkungan yang terisolasi. Untuk apa repot-repot? Yu Shanhe melanjutkan, ya, aku lancang memanggilmu Xiao Xia. Xiao Xia? Hidup hanya beberapa dekade yang singkat. Mengapa kau mencari nafkah sebanyak ini dan memperjuangkan begitu banyak hal? Terkadang mundur selangkah akan membuka dunia baru, dan hidupmu akan berbeda karena keputusanmu ini. Hehehe. Xia Feng tertawa, kalian berdua benar-benar berniat baik. Pertama, kalian mengirim tim investigasi untuk menggali rekening lama mantan istriku, lalu kalian melobiku ke sini untuk memberimu keuntungan. Kukatakan, kalian sama sekali tidak berniat berteman denganku, tapi hanya ingin memaksaku untuk tunduk, kan? Wajah Yu Shanhe dan Ling Hao menjadi muram bersamaan. Xia Feng melanjutkan, kurasa kau melebih-lebihkan kemampuanmu saat ini. Apa kau pikir kau bisa menjatuhkanku hanya dengan perselingkuhan mantan istriku? Aku sudah disalahkan, dan aku masih baik-baik saja, kan? Ling Hao mencibir. Kakak, itu tidak ada gunanya. Bukannya aku tak berarti, tapi kau tak punya pengaruh yang cukup, kata Xia Feng. Bagaimana dengan ayahmu? Ling Hao berkata dingin, dia mata-mata untuk pasukan musuh. Maafkan aku. Xia Feng tidak mempercayainya. Suasana tiba-tiba menjadi menindas dan sedikit tegang. Menurut Yu Shanhe, status dan reputasinya, ditambah dengan masa lalu Shen Tutianyin, dan status istimewa Xia Changhe, berarti meskipun Xia Feng tidak menyetujui semua tuntutannya, setidaknya ia akan memberikan sedikit konsesi. Ini adalah hasil yang wajar, karena tidak ada pengusaha yang ingin memusuhi seseorang dengan statusnya. Oleh karena itu, ia sendiri sebenarnya adalah alat tawar-menawar dalam negosiasi ini. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa bahkan setelah ia merendahkan pendiriannya sejauh ini, Xia Feng tetap tidak akan menerimanya. Setelah hening sejenak, Yu Shanhe angkat bicara. Xia Feng, apa kau benar-benar berpikir aku tak bisa berbuat apa-apa hanya karena para petinggi menaruh harapan besar padamu? Yah, meskipun aku tak bisa berbuat apa-apa padamu saat ini, apa aku tak bisa berbuat apa-apa pada orang-orang di sekitarmu? Atau, di matamu, apakah aku, Yu Shanhe, bukan orang penting? Xia Feng tersenyum. Tuan Yu, aku masih terbiasa denganmu sekarang. Aku benar-benar tidak terbiasa denganmu yang dulu. HMPH. Yu Shanhe berkata dengan dingin. Ling Hao, panggil tim investigasi. Tangkap Shen Tutianyin untukku, dan bawa dia pergi untuk diselidiki. Kakak, kenapa kau melakukan ini? Bukankah lebih hebat jika kita semua menghasilkan uang bersama, naik jabatan, dan menjadi kaya bersama? Ling Hao mengeluarkan ponselnya. Ia menatap Xia Feng, menunggu jawaban Xia Feng. Xia Feng berkata dengan tenang, aku sudah memaafkan banyak orang karena mereka pantas mendapatkannya. Aku juga tidak sendirian. Aku punya banyak teman yang bahkan rela mati demi aku.
Tapi aku tidak akan memaafkan kalian berdua karena kalian tidak pantas dimaafkan. Aku juga tidak akan berteman denganmu karena orang seperti kalian tidak punya teman. Kalian buaya, kalian bahkan akan memakan teman kalian sendiri. Jadi bagaimana mungkin kalian punya teman? Yu Shanhe berkata dengan dingin, hubungi dia. Tidak perlu buang waktu bicara dengannya. Suruh Shentu Tianyin dibawa pergi. Juga, kirim seseorang untuk memeriksa polisi wanita muda di Haizu itu untuk melihat apakah dia melanggar aturan atau peraturan. Ling Hao mulai menelepon. Tunggu, kata Xia Feng. Ling Hao berhenti sejenak, lalu bertanya dengan ragu, berubah pikiran? Xia Feng melirik wanita yang duduk diam dan berkata, Hei, Nona, bagaimana kalau mampir untuk minum? Seorang pria yang mendekati wanita seperti ini kemungkinan akan disambut dengan tatapan dingin. Namun, sapaan Xia Feng membuat wanita bergaun putih itu berdiri dan berjalan mendekat. Ia tinggi dan proporsional, ratu segala kecantikan. Wajah dan sosoknya akan memukau bahkan orang yang paling teliti sekalipun, tak dapat menemukan satupun kekurangan. Saat ia duduk, mereka hanya menganggapnya cantik, tetapi saat ia mendekat, bahkan Yu Shanhe dan Ling Hao, yang tidak terlalu menyukai wanita, membeku sesaat. Ia memiliki aura yang unik, seperti peri dari kisah mitologi, suci dan tak tergoyahkan, namun memiliki kekuatan yang luar biasa. Sekilas, ia tampak sangat percaya diri, tetapi sekilas lagi, aura kuat yang melampaui kepercayaan diri aura kendali. Namun, aura berwibawa ini tiba-tiba lenyap saat wanita itu mendekati meja. Ia tak sengaja tersandung, dan jatuh menimpa Xia Feng, menjatuhkan salah satu sepatu hak tingginya ke lantai. Sialan! Pengoda. Wanita itu memamerkan gigi peraknya yang berkilau, matanya menatap tajam ke arah sepatu. Akan kucincang kau saat kita pulang. Ling Hao dan Yu Shanhe tak kuasa menahan diri untuk bertukar pandang, masing-masing melihat kebingungan yang sama di mata satu sama lain. Siapakah wanita ini? Bagaimana mungkin wanita secantik itu bersikap begitu tak terkendali? Xia Feng terbatuk kering. Nona, kau baik-baik saja? Tidak. Wanita itu membungkuk untuk mengambil sepatu hak tingginya, lalu duduk di kursi untuk memakainya. Ling Hao menatapnya dengan tatapan waspada. Setelah memakai sepatu hak tingginya, wanita itu mengalihkan pandangannya ke Ling Hao. Apa yang kau lihat? Kau pikir aku akan mencungkil matamu? Ling Hao tiba-tiba berkata, kalian berdua saling kenal, kan? Ya, dia temanku, kata Xia Feng. Yu Shanhe tiba-tiba menggebrak meja. Xia Feng, apa maksudmu memanggil wanita ini ke sini? Bukankah hanya untuk minum? Xia Feng tertawa. Kenapa kau begitu gugup? Yu Shanhe berkata dingin, aku tidak ingin membuang waktu denganmu. Xiao Ling, segera hubungi mereka dan suruh mereka mengambilnya. Ling Hao mengangkat telepon dan menelepon lagi. Xia Feng berkata kepada wanita itu, katakan pada mereka untuk memanggil tim investigasi dan memusnahkan semua berkas yang mereka miliki. Wanita itu mengedipkan matanya yang besar dan gelap. Ia mengangkat jarinya dan menunjuk Ling Hao, yang duduk di seberangnya. Paman Xia, apakah itu dia? Ya, itu dia, kata Xia Feng. Wanita itu mengalihkan pandangannya ke Ling Hao, tatapannya dalam dan aneh. Dalam sekejap mata, ia tampak berubah. Tadinya ia peri, sekarang ia iblis. Ling Hao tak bergerak. Yu Shanhe tertawa. Xia Feng, apa kau bercanda? Tapi harus kuakui, ini sungguh lucu. Namun, pada saat itu, Ling Hao tiba-tiba menekan nomor dan berkata ke telepon evakuasi. Musnahkan semua arsip. Senyum di wajah Yu Shanhe membeku. Ling Hao meletakkan telepon dan duduk tak bergerak. Matanya sayu, seolah kehilangan jiwanya. Yu Shanhe tiba-tiba menyadari bahaya dan bersiap untuk pergi. Namun, ketika ia ingin menggerakkan kakinya dari bawah meja, ia mendapati dirinya tak bisa mengendalikan kakinya sama sekali. Lalu, tangannya lagi. Berdiri dari kursi adalah tindakan yang sangat sederhana yang dapat dilakukan anak berusia 3 tahun dengan mudah, tetapi ia tidak bisa melakukannya sekarang. Kau. Suara Yu Shanhe bergetar. Apa yang kau lakukan padaku? Xia Feng berkata ringan, biarkan dia duduk diam. Aku punya beberapa kata untuk dikatakan padanya. Dia bisa bicara, tapi jangan keras-keras. Baiklah, aku akan membuatnya patuh, kata wanita itu. Hanya ada satu wanita yang bisa mengubah seseorang menjadi seperti ini, dan dia adalah Zhu Xuanyue. Sayangnya, Yu Shanhe dan Ling Hao tidak tahu seperti apa keberadaan yang mereka hadapi. Kalau tidak, bahkan jika mereka diberi 1000 keberanian, mereka tidak akan berani datang ke pertemuan itu. Rasa takut datang dengan hebat, dan emosi Yu Shanhe langsung tak terkendali. Tiba-tiba ia berteriak tolong. Ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk meminta bantuan. Tetapi ketika teriakan minta tolong itu terdengar, ia dengan putus asa menyadari bahwa suaranya sebenarnya tidak jauh lebih keras daripada suara yang berasal dari telepon genggam. Keringat dingin mengucur di dahinya, tetapi ia bahkan tidak bisa menyekannya. Xia Feng berkata dengan tenang, Yu Shanhe, kau memang sosok yang kuat,
Tapi aku sama sekali tidak takut padamu. Bahkan orang Amerika dan Jepang pun tidak bisa membunuhku. Jadi bagaimana mungkin kau bisa? Sebaliknya, aku justru mudah membunuhmu. Jangan macam-macam. Aku bukan orang yang bisa kau sentuh begitu saja. Suara Yu Shanhe terdengar lembut, tetapi ia tetap berbicara lebih keras agar Xia Feng bisa mendengarnya. Membunuhmu akan berdampak terlalu negatif. Aku tidak akan membunuhmu. Tapi kau pasti tidak tahu bahwa mereka sedang menyelidikimu, kan? Apa yang kau bicarakan? Kirim aku ke rumah sakit, dan kita akan menghapus dendam kita. Aku janji, aku tidak akan mengganggumu lagi. Ia merasa bersalah dan takut. Kau bisa menghapusnya begitu saja? Xia Feng berkata dengan dingin, kau pasti ingat informasi yang kau bocorkan Song Baicheng ke Jepang? Selama operasi di Tawang, Provinsi Barat, aku kehilangan 4 teman dekat. Mereka sudah seperti keluarga bagiku. Kau membunuh 4 kerabatku, dan kau bisa begitu saja menghapusnya? Omong kosong apa ini? Geram Yu Shanhe. Kau tidak hanya membunuh orang-orangku, kau juga membunuh Song Baicheng untuk membungkamnya. Terlebih lagi, kau telah melakukan segala cara untuk menghambat perkembangan kelompok kuda petir, bahkan mengorbankan kepentingan negara demi keuntunganmu sendiri. Kau telah melakukan begitu banyak kejahatan. Namun bahkan sampai hari ini kau masih bermimpi mendapatkan apa yang kau inginkan dari kelompok kuda petir. Kau sangat serakah. Bagaimana kau akan menjelaskan dirimu kepada Raja Neraka jika kau pergi ke neraka? Lepaskan aku. Yu Shanhe meraung, tetapi suaranya begitu pelan sehingga hanya ia dan Xia Feng yang bisa mendengarnya. Xia Feng mencondongkan tubuh di depannya dan merendahkan suaranya. Aku pasti akan melepaskanmu, tetapi kau tidak punya tempat lain untuk berpaling. Rasa takut, kaget, marah, dendam, penyesalan, dan emosi negatif lainnya menyerbu Yu Shanhe, tetapi ia tak berdaya. Saat itu, ia melihat wanita yang duduk di sebelah Xia Feng mengambil segelas anggur merah. Ia tidak minum, melainkan hanya memegangnya dan mengamatinya. Anggur itu langsung membeku di tangannya, berubah menjadi es batu berwarna merah muda. Paman Xia, dia menatapku. Zhu Xuanyue meletakkan gelasnya dan menunjuk Yu Shanhe, yang tampak seperti korban perundungan dan hendak mengeluh. Apa maumu? Tanya Xia Feng sambil tersenyum. Aku ingin dia berubah menjadi anjing. Anjing seperti Sekretaris King, kata Zhu Xuanyue. Pikiran Xia Feng tiba-tiba membayangkan King Chaiwei sebagai anjing cantik, dengan testis putih besar yang menonjol dan sosis di mulutnya. Gambaran itu memiliki kecantikan yang menggairahkan. Tetapi jika Yu Shanhe dan Ling Hao juga menjadi seperti itu, pemandangannya akan sangat mengerikan. Belum lagi melihatnya, memikirkannya saja sudah membuat saya ingin muntah. Bagaimana kalau begini? Ayo kita main permainan jujur. Permainan jujur? Zhu Xuanyue tampak bingung. Ya, permainan jujur. Xia Feng mengeluarkan ponselnya. Suruh dia mengakui semua kesalahannya. Ya, fokuslah pada korupsi dan penyuapan. Dan bagaimana dia membuat Ling Hao dan Song Baicheng membocorkan informasi ke Jepang lalu membunuh Song Baicheng untuk membungkamnya. Apa yang lucu tentang itu? Aku tahu semua yang ada di kepalanya. Bisa kukatakan, dia tidak perlu mengatakannya, kata Zhu Xuanyue. Xia Feng tertegun sejenak. Bagaimana, kau tahu itu? Jika Zhu Xuanyue tidak bicara, ia bahkan tidak akan memikirkan hal seperti itu. Ia selalu berpikir kemampuan mata kirinya untuk melihat tembus pandang adalah kemampuan yang luar biasa. Tetapi sekarang kemampuan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Zhu Xuanyue. Ia hampir tidak melakukan apa-apa, hanya duduk di sana. Namun ia tahu setiap ingatan yang tersimpan di otak Yu Shanhe. Bagaimana mungkin ada orang yang menyembunyikan rahasia darinya? Mengerikan. Setelah jeda, Xia Feng bertanya dengan ragu, kau tahu apa yang ada di kepalaku? Zhu Xuanyue berpikir sejenak. Ada yang berkilauan, lalu gelap gulita, seperti tempat tidur tanpa lampu. Xia Feng tertegun lagi. Bukankah yang ia gambarkan adalah pemandangan yang sama yang ia lihat di kepalanya? Sebuah hipotesis berani tiba-tiba muncul di benaknya. Mungkinkah evolusi terakhir seperti miliknya? Atau, seperti sosok berjubah hitam itu? Mereka dan aku, adalah jenis yang sama. Untuk sesaat, Xia Feng lupa akan tujuan kehadirannya. Pikirannya dipenuhi dugaan dan hipotesis. Namun, apapun dugaan dan asumsi yang ada, tak ada cara untuk memverifikasinya. Kata-kata Zhu Xuanyue hanya memberinya lapisan kredibilitas. Paman Xia, sungguh membosankan tidak bisa melihat apa yang ada di kepalamu. Kapan kau bisa membiarkanku melihatnya? Suara Zhu Xuanyue membuyarkan lamunan Xia Feng. Xia Feng akhirnya tersadar, wajahnya tegas. Jangan lihat. Tapi aku tidak bisa melihat apa-apa. Kalaupun kau tidak bisa melihat, kau tidak bisa melihat. Oh, kalau begitu jangan lihat. Kenapa kau begitu galak? Zhu Xuanyue cemberut, tampak kesal. Namun, Xia Feng mengerti mengapa Zhu Xuanyue begitu takut padanya. Dialah satu-satunya orang yang tak bisa ia kendalikan. Jika dia hanya orang biasa, ia pasti sudah mengubahnya menjadi anjing sejak lama.
Kau. Suara Yu Shanhe semakin bergetar. Siapa? Siapa kau? Xia Feng mencondongkan tubuh ke depan Yu Shanhe dan berbisik, kamilah yang mengirimmu ke neraka. Kau ingin tahu kenapa? Mungkin di kehidupanmu selanjutnya, setelah aku melunasi utangmu, aku akan memberitahumu. Kemudian, ia membuka aplikasi video di ponselnya. Suanyue, mulai. Tatapan Ju Suanyue beralih ke Yu Shanhe, meliriknya sekilas. Mata Yu Shanhe tiba-tiba berkaca-kaca. Ia menatap ponsel di tangan Xia Feng dan berbicara perlahan. Semua yang ia katakan hanyalah hal-hal yang mencurigakan. Ling Hao duduk di sebelahnya, tak bergerak, seperti sepotong kayu. Ju Suanyue terus memainkan gelas anggur merah dinginnya, tampak sangat tertarik. Pemandangan di sini sangat aneh, tetapi tidak ada yang datang untuk melihat atau bertanya. Hanya karena, selain Xia Feng, tidak ada orang lain di restoran barat ini yang normal. Restoran itu benar-benar sunyi, kecuali bisikan Yu Shanhe dan Ling Hao. Kata-kata mereka, yang memalukan dan buruk rupa, terucap dari bibir mereka dengan suara tenang dan datar, seolah-olah mereka sedang membicarakan sesuatu yang sederhana seperti makan atau minum teh. Xia Feng sudah membayangkan Yu Shanhe dan Ling Hao sebagai orang jahat, tetapi ketika mereka mengaku, ia menyadari itu tidak cukup. Dibandingkan dengan keduanya, bahkan sari gurita pun terasa lebih bersih. Aku menyuruh wanita Song Bai Cheng membunuhnya. Wanita Song Bai Cheng dan aku sebenarnya sudah saling kenal sejak lama, dan kami sangat dekat. Putra Song Bai Cheng sebenarnya adalah putraku. Suara Ling Hao menggema. Xia Feng tiba-tiba merasakan gelombang simpati untuk Song Bai Cheng. Ia telah bekerja keras untuk Ling Hao, tetapi Ling Hao telah menjadikannya ayah yang murahan, dan pada akhirnya, wanitanya lah yang membunuhnya. Bagaimana mungkin kehidupan seperti itu bisa digambarkan selain sebagai tragedi? Paman Xia, aku sangat lapar. Ju Suanyue mengguncang lengan Xia Feng. SSST, Xia Feng memberi isyarat agar ia diam, lalu menunjuk makanan di atas meja, memberi isyarat agar ia makan. Ju Suanyue menggelengkan kepalanya. Aku tidak mau makan ini. Aku harus ke kamar mandi. Xia Feng mengangguk. Ju Suanyue berdiri dan pergi. Kepergiannya tidak memengaruhi kendali penuhnya atas Yu Shanhe dan Ling Hao. Ling Hao terus mengaku pada kamera Xia Feng. Xia Feng melirik ke arah kamar mandi dan melihat Ju Suanyue masuk. Ia mengalihkan pandangannya dan mendesah dalam hati, wanita yang mengerikan. Dari mana dia berasal? Bang! Suara seperti pecahan kaca terdengar dari kamar mandi. Xia Feng mengerutkan kening. Dia pasti memecahkan kaca di kamar mandi. Nakal sekali. Namun, ia tidak menggunakan kewaskitaannya untuk memeriksa apakah Ju Suanyue telah memecahkan kaca. Kalaupun pecah, itu hanya pecahan kaca. Tetapi jika ia menggunakan kewaskitaannya untuk memata-matai apa yang dilakukan orang-orang di kamar mandi, ia akan benar-benar menjadi paman yang jahat. Ju Suanyue tidak kembali selama 10 menit penuh. Saat itu, Xia Feng baru saja selesai merekam video yang diinginkannya. Ling Hao dan Yu Shanhe masih duduk di sana seperti patung kayu. Mata mereka kosong menatap cakrawala. Tepat ketika Xia Feng hendak meminta Ju Suanyue untuk pergi, Yu Shanhe dan Ling Hao tiba-tiba berdiri dari kursi mereka dan berjalan menuju pintu masuk restoran. Seseorang melihat ke arah pintu masuk, tetapi setelah melihat tanda tutup di pintu, mereka pergi. Xia Feng bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kau meminta mereka pergi? Ju Suanyue mengangguk. Ya, aku meminta mereka untuk bermain permainan baru. Permainan apa? Mobil bumper? Kata Ju Suanyue sambil tersenyum. Aku ingin melihat mereka menabrak mobil. Apa kau pikir mereka bisa mengalahkan mobil-mobil itu? Xia Feng berkata. Ayo kita lihat mobil bumper. Ju Suanyue melompat dan berlari mengejar mereka. Tunggu. Xia Feng mengejar mereka. Jangan main-main. Mereka berdua tidak boleh mati. Kenapa? Ju Suanyue menatap Xia Feng dengan tatapan aneh. Kedua penjahat ini jelas musuhmu. Apa kau akan membiarkan musuhmu pergi? Xia Feng berkata, mereka akan mati, tapi bukan di tanganku. Katakan saja pada mereka untuk mengambil barang-barang yang mereka sembunyikan dan serahkan padaku. Jangan khawatirkan hal lain, dan jangan lakukan apapun. Ju Suanyue mengerucutkan bibirnya. Oke, permainan ini membosankan. Mereka berempat meninggalkan restoran. Xia Feng tidak menyadari bahwa gelas anggur merah beku di atas meja telah mencair. Ia juga tidak menyadari bahwa Ju Suanyue tampak jauh lebih energik daripada sebelumnya. Ling Hao pergi dengan Toyota Land Cruiser, bersama Yu Shanhe di dalam mobilnya. Tidak ada percakapan di antara keduanya, dan mobil itu terasa sunyi senyap. Setelah Toyota Cruiser itu tak terlihat lagi, Xia Feng menyalakan Chevrolet Suburban-nya dan mengemudikan Ju Suanyue ke jalan raya. Namun, ia tidak mengemudi ke arah Toyota Land Cruiser, melainkan ke arah sebaliknya. Jalanan dipenuhi sistem pengawasan polisi, dan ia tidak ingin meninggalkan petunjuk apapun yang dapat mengarah pada pelacakan Yu Shanhe dan Ling Hao. Bahkan jika seseorang melacaknya kembali, yang akan mereka temukan hanyalah ia, Yu Shanhe, dan Ling Hao makan malam bersama lalu pulang.
Hanya itu saja. Setelah berkendara beberapa kilometer menuju kota Bailu, Xia Feng parkir di tempat terpencil tanpa pengawasan. Ia kemudian mengeluarkan 2 masker kulit manusia dari kotak penyimpanan, satu untuk dirinya sendiri dan satu untuk Zhu Xuanyue. Xia Feng selesai dengan cepat, tetapi Zhu Xuanyue membolak-balik masker itu. Penasaran. Pakailah, kata Xia Feng. Tidak, ini terlalu jelek, kata Zhu Xuanyue. Jadilah anak baik. Wajah Xia Feng mengeras. Pakailah. Setelah kita mendapatkan yang kita butuhkan, kita akan pulang. Maukah kau menghangatkan selimutku? Aku akan pergi kalau kau mau. Omong kosong. Pria dan wanita tidak bisa tidur di ranjang yang sama. Kau jahat padaku lagi. Aku tidak mau pergi. Aku juga tidak akan membiarkan mereka berdua mengambil barang-barangmu. Zhu Xuanyue meletakkan topeng kulit manusia pemberian Xia Feng di pangkuannya, dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Kau yakin aku akan mengalahkanmu? Xia Feng memelototinya dengan tajam. Zhu Xuanyue memutar bola matanya. Kau tidak bisa mengalahkanku. Xia Feng? Ia memarahinya, tetapi Xia Feng tidak mau mendengarkan. Ia memukulnya, tetapi tidak berhasil. Di permukaan, Xia Feng adalah satu-satunya yang bisa mengendalikannya. Tetapi ketika ia kehilangan kesabaran dan berubah menjadi anak nakal yang tidak patuh, Xia Feng benar-benar tak berdaya. Apa yang ingin kau lakukan? Xia Feng melihat arlojinya. 1/4 jam telah berlalu, dan ia sudah mulai cemas. Tidurlah denganku, hangatkan selimutku, dan aku akan melakukan apa yang kau katakan. Zhu Xuanyue menatap Xia Feng dengan penuh semangat. Xia Feng ragu-ragu sejenak sebelum mengertakkan gigi dan mengangguk. Oke, aku janji. Jabat tangan. Zhu Xuanyue mengulurkan tangannya. Jangan ingkar janji. Kau akan jadi anak anjing. Xia Feng menjabat tangannya tanpa berkata-kata. Bergumam, seolah-olah jika aku ingkar janji, kau akan mengubahku menjadi anak anjing dan tak ada yang bisa kau lakukan padaku. Suara ini hanya terdengar olehnya. Namun sedetik kemudian, Zhu Xuanyue berkata, aku tidak bisa mengubahmu menjadi anak anjing, tapi aku bisa mengubah semua orang menjadi anak anjing. Jika kau ingkar janji, aku akan mengubah semua orang menjadi anak anjing. Dahi Xia Feng langsung memar. Meskipun ia sangat ingin menghajar anak nakal ini sampai pantatnya bengkak, Xia Feng dengan sabar membantu Zhu Xuanyue memperbaiki topeng kulit manusia itu. Ia berubah menjadi pria paruh baya, dan Zhu Xuanyue menjadi wanita paruh baya. Mereka keluar dari Chevrolet Suburban, memanggil taksi, dan melaju ke arah yang ditinggalkan Ling Hao. Anehnya, sopir taksi itu tidak bertanya pada Xia Feng kemana ia pergi, melainkan langsung melaju dengan kecepatan tinggi. Tak seorang pun di dalam mobil itu pernah ke rumah Yu Shanhe dan Ling Hao, tetapi Zhu Xuanyue bertindak sebagai navigator. Navigator ini tidak pernah memberitahukan rute, ia hanya mengendalikan pikiran sopir dan menyuruhnya melaju. Xuanyue, tahukah kau di mana kampung halamanmu? Tanya Xia Feng ragu-ragu. Kampung halamanku. Zhu Xuanyue mengerutkan kening, berpikir lama sebelum berkata, aku tidak ingat. Lalu, bisakah kau ingat siapa saja kerabatmu? Seperti orang tua, saudara kandung, DLL? Xia Feng terus bertanya. Zhu Xuanyue menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingat. Saat aku membuka mata, aku melihatmu. Kau adalah ayah dan ibuku. Saat itu, ia tiba-tiba meringkuk dalam pelukan Xia Feng, mengedipkan matanya yang besar dan gelap. Mau jadi ibu atau ayahku? Gelombang kejahatan tiba-tiba menerpanya, dan Xia Feng tak tahan lagi. Ia menepuk pinggulnya, berhenti bicara omong kosong. Paman Xia ya Paman Xia, bukan ayah atau ibu. Jangan teriak-teriak seperti itu lagi. Ingat? Kau membuatku merasa begitu nikmat, bisa kau pukul aku lagi? Ia bergerak genit dalam pelukan Xia Feng. Gesekan itu menimbulkan rangsangan, percikan api. Pikirannya seperti anak kecil, tetapi tubuhnya seperti kecantikan yang dewasa, menggoda, dan sempurna. Hati Xia Feng sudah bergejolak mendengar permintaan untuk dipukul, ditambah dengan bahasa tubuh yang begitu intim. Ia tak kuasa menahan diri untuk bereaksi secara fisik di bagian tertentu dirinya, dan kain celananya menyusut dalam sekejap mata. Paman Xia, apa ini? Ini pulpen. Siapa yang memasukkan pulpen ke celananya? Aku akan memasukkannya ke celanaku. Kau bohong. Coba kulihat. Apa yang kau lakukan? Singkirkan tanganmu. Kau percaya aku akan memukulmu? Ya. Mendengar ia akan dipukul, mata Zhu Xuanyue berbinar-binar kegirangan. Ia hanya berbaring di pangkuan Xia Feng, mengangkat pinggulnya tinggi-tinggi, dan menggoyangkannya ke depan dan ke belakang. Mendesaknya, cepat, cepat, pukul aku. Paman Xia akan memukulku. Paman Xia, ayo. Xia Feng membenturkan kepalanya ke jendela mobil, tetapi tidak keras. Setengah jam kemudian, taksi berhenti di samping kompleks perkantoran pemerintah. Xia Feng memasukkan 100 yuan ke saku sopir taksi dan keluar bersama Zhu Xuanyue. Beberapa detik kemudian,
Sopir taksi menggelengkan kepalanya dengan keras dan melihat sekeliling dengan bingung. Tak lama kemudian, ia melihat Xia Feng dan Zhu Xuanyue berdiri di pinggir jalan. Ia berteriak, "Mau naik taksi?" Xia Feng menggelengkan kepalanya, "Tidak." Sopir taksi pun pergi. Xia Feng mengamati pintu masuk kompleks pemerintahan. Sebuah pos jaga telah didirikan, dan tentara-tentara bersenjata peluru tajam berjaga-jaga. Tanpa izin, mustahil untuk masuk. Tepat saat itu, Toyota Land Cruiser keluar dari kompleks pemerintahan. Ling Hao masih mengemudi, menyusuri trotoar dan parkir di samping Xia Feng dan Zhu Xuanyue. Pintu terbuka, dan Yu Shanhe, yang duduk di sofa belakang, mengeluarkan sebuah kotak kardus. Di dalamnya terdapat dokumen, buku rekening, sertifikat properti, dan barang-barang lainnya. Xia Feng terkejut melihat kotak itu saja ada puluhan sertifikat. Dia menyembunyikan lebih banyak lagi di tempat lain. "Aku bisa memintanya membawakannya untukmu," kata Zhu Xuanyue. Xia Feng menjawab, "Tidak perlu. Ini sudah cukup. Dengan rekaman video dan barang-barang ini, Long Bing sudah lebih dari cukup untuk mengantarkan." Yu Shanhe menutup pintu mobil. Ling Hao menyalakan mobil dan terus melaju. Xia Feng bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kau meminta mereka kemana?" "Aku tidak tahu." "Tidak tahu? Aku hanya menyuruh mereka terus mengemudi, terus mengemudi. Aku tahu kemana mereka pergi." Setelah jeda, ia tiba-tiba mendapat ide. "Bagaimana dengan Moskow? Aku menonton TV kemarin, dan seorang wanita bilang roti di sana sangat mahal, dan kau harus mengantre untuk membelinya. Mereka bahkan tidak bisa mendapatkan roti di Moskow bahkan setelah mengantre." Xia Feng. Sebuah kotak kardus besar dibuka. Puluhan sertifikat properti itu bernilai setidaknya 1 miliar, tetapi itu pun baru puncak gunung es. Di dalam kotak itu terdapat beberapa kontrak investasi asing, yang mempercayakan perusahaan investasi asing untuk mengelola beberapa dana, senilai ratusan juta dolar. Di dalamnya juga terdapat beberapa dokumen mengenai penjualan ilegal aset milik negara, yang menguntungkan Yu Shanhe. Jika hal-hal ini terungkap, Yu Shanhe akan benar-benar hancur, bahkan mungkin mati. Belum lagi karir politiknya, masa pensiunnya yang nyaman. Ia sudah tamat. Setelah berkemas, Xia Feng mempertimbangkan untuk menelepon Long Bing. Tetapi setelah berpikir sejenak, ia mengurungkan niatnya dan memutuskan untuk menunggu sampai besok. Ia punya hal yang lebih penting untuk dilakukan memenuhi janjinya. Zhu Xuanyue telah membantunya menghadapi Yu Shanhe dan Ling Hao, yang secara efektif menyingkirkan dua rival terberatnya di negeri ini. Mereka hanya meminta selimut hangat sebagai balasannya. Bagaimana mungkin ia menolak permintaan sesederhana itu? Lebih penting lagi, jika ia tidak menghangatkan selimut, siapa yang tahu berapa banyak wanita cantik dan pria yang akan muncul dari Ping Anju dan pabrik militer Leima. "Paman Xia, cepatlah kemari." Iblis kecil di tempat tidur mengangkat ujung selimut dan menatap Xia Feng dengan penuh semangat. "Cepat, aku ingin tidur denganmu." Ujung selimut yang terangkat memperlihatkan kulit putih berkilauan, lengan berbentuk teratai, dan sebagian gundukan seputih saljunya. Tatapan mata Zhu Xuanyue yang penuh semangat dan nadanya yang hampir memohon membuat hati Xia Feng berdebar-debar. Entah mengapa, membayangkan tidur dengannya membuatnya merasa bersalah. "Cepat, cepat, cepat." Zhu Xuanyue menendang selimut dengan panik. Dalam sekejap mata, selimut itu terlepas dari tubuhnya. Kakinya benar-benar sehalus batu giok, tampak seperti dipahat dari batu giok, sebening kristal dan tanpa cacat. Perutnya halus dan rata, dengan sedikit lemak bayi. Dipadukan dengan pinggangnya yang ramping, ada hasrat yang tak tertahankan untuk memeluk, dan mengusapnya. Xia Feng merasakan hasrat itu, dan hasrat itu kuat, tetapi ia harus menahannya. Semakin ia memikirkannya, semakin kuat pula rasa bersalah yang ia rasakan. Ia berjalan mendekat, melepas sepatunya, dan merangkak ke tempat tidur. Begitu sampai di tempat tidur, ia dengan bersemangat meraih selimut dan menutupi tubuhnya. Ia benar-benar ingin menutupi tubuh Zhu Xuanyue, bukan tubuh Xia Feng. "Paman Xia, apakah Paman Xia tidur pakai baju?" Zhu Xuanyue menatap Xia Feng dengan rasa ingin tahu. "Ya, aku biasanya tidur pakai baju," kata Xia Feng, tak berani menatap matanya. "Paman Xia bohong." "Untuk apa aku bohong? Aku memang tidur pakai baju," kata Xia Feng serius. "Terakhir kali aku melihatmu tidur dengan Fan-Fan itu, kau telanjang," kata Xia Feng. "Lepaskan bajumu." Zhu Xuanyue mengulurkan tangan untuk menarik baju Xia Feng. Tangannya dingin, hampir seperti es. Xia Feng buru-buru berkata, "Tubuhmu sangat dingin. Kalau aku lepas baju, aku bisa sakit. Jadilah anak baik, ayo tidur seperti ini, atau aku tidak akan tidur denganmu." "Benarkah? Benarkah?" Tubuh Xia Feng telah mengaktifkan sistem pengatur suhunya sendiri. Ia bisa bertarung di pegunungan bersalju Tawang, Provinsi Barat, hanya mengenakan pakaian dalamnya. Dinginnya selimut ini tidak ada artinya baginya. Ia bersikeras tidur dengan bajunya hanya karena ia takut.
Ia takut kehilangan kendali dan melakukan sesuatu pada Zhu Xuanyue. Zhu Xuanyue meringkuk dalam pelukan Xia Feng. Satu lengan melingkari pinggangnya, satu kaki bertumpu di atasnya. Tubuh Xia Feng langsung menegang. Hasrat yang membara melonjak dalam dirinya, namun ia berusaha keras menahannya, tak berani bergerak. Zhu Xuanyue mendekatkan diri ke telinga Xia Feng dan berbisik pelan, "Paman Xia, kau hangat sekali. Rasanya nyaman sekali tidur denganmu. Kalau begitu tidurlah. Jangan bicara," kata Xia Feng. "Ya." Zhu Xuanyue memejamkan mata, mengusap pipinya 2 kali ke pipi Xia Feng, tampak seperti kucing yang manja. Xia Feng menghela napas lega, akhirnya tertidur. Sedetik kemudian, Zhu Xuanyue membuka matanya lagi. "Paman Xia, aku tidak bisa tidur." "Xia Feng, penamu bergerak." "Tidur. Benar-benar bergerak, aku tidak bercanda." "Tidur. Kalau kau tidak tidur, aku akan turun." "Baiklah, aku akan tidur." Zhu Xuanyue memejamkan matanya lagi. Xia Feng mengamati Zhu Xuanyue dari sudut matanya. Tampak gugup, takut Zhu Xuanyue tiba-tiba membuka matanya lagi dan menanyakan pertanyaan aneh. 3 detik kemudian, Zhu Xuanyue membuka matanya lagi, menatap Xia Feng, dan terkikik, "Kenapa kau tidak tidur?" Xia Feng tiba-tiba ingin membenturkan kepalanya ke dinding dan mati. Apakah ini tidur, atau dia mencoba mengakhiri hidup? "Paman Xia, kau begitu hangat. Bagaimana kalau tidur denganku setiap hari mulai sekarang?" "Bunuh aku," kata Xia Feng. "Untuk apa aku membunuhmu? Bahkan jika aku harus membunuh semua orang di dunia, aku tidak akan membunuhmu," katanya. Punggung Xia Feng terasa dingin. "Jangan pernah berkata begitu lagi, dan jangan pernah berpikir seperti itu. Setiap orang adalah kehidupan. Kita harus menghargai kehidupan dan tidak membunuh orang yang tidak bersalah." "Mau bagaimana lagi? Aku lapar, dan aku ingin membunuh," katanya. Jantung Xia Feng berdebar kencang. "Apa kau serius?" Zhu Xuanyue sepertinya menyadari kesalahannya. Ia menutup mulut dan matanya. "Tidur? Menguaplah, aku sangat mengantuk." Xia Feng tidak membiarkannya tidur. "Katakan padaku, kau selalu bilang lapar, tapi setiap kulihat kau makan, kau selalu tidak nafsu makan dan makan sangat sedikit. Ada apa?" "Mendengkur, mendengkur." Zhu Xuanyue mendengkur. Xia Feng mengerutkan kening. "Aku tahu kau tidak tidur. Bicaralah. Jawab pertanyaanku." "Mendengkur, mendengkur." Zhu Xuanyue terus mendengkur. Xia Feng tiba-tiba mengulurkan tangan dan mencubit pantatnya dengan keras. "Aduh!" Zhu Xuanyue membuka matanya dan menatap Xia Feng dengan air mata di matanya. Matanya memancarkan kegembiraan dan hasrat yang jelas, dan Xia Feng langsung melihatnya. Ia membeku sejenak, lalu menyesali keputusannya. "Paman Xia, teruskan," katanya, bergeser dalam pelukannya. "Memohon, pukul aku, kumohon, pukul aku." Xia Feng dengan cerdik menangkis pertanyaan itu. "Baiklah, katakan padaku, apakah kau punya ingatan tentang seseorang berjubah hitam? Seseorang yang sangat kuat? Pukul aku sekarang." Ia meraih tangan pria itu, menuntut agar ia memukulnya. "Katakan saja, aku akan memukulmu," kata Xia Feng, menahan rasa bersalah. "Tidak, aku tidak ingat ada yang memakai jubah hitam." "Jubah hitam jenis apa? Apakah yang dipakai Fan Fan?" "Itu jas." "Apakah itu yang dipakai Sekretaris King?" "Itu stocking." "Kalau begitu aku tidak tahu jubah hitam jenis apa itu. Akan kukatakan nanti kalau sudah melihatnya." "Aku sudah menjawabmu. Pukul aku sekarang, cepat." Ia turun dari pelukan pria itu dan mengangkat pantatnya. Xia Feng memejamkan mata, dan sedetik kemudian, suara dengkuran terdengar. "Deng, dengkur. Kau bohong, kau tidak tidur." "Deng, dengkur. Bangun, Paman Xia, kumohon." "Deng, dengkur. HMPH. Pembohong. Aku mengabaikanmu." Ia berbaring kembali, pantatnya menghadap Xia Feng, cemberut kesal. Xia Feng berpikir dalam hati, tidak apa-apa kalau dia marah. Jangan datang. Semoga Tuhan memberkatinya, biarkan dia tidur. 2 detik kemudian, Zhu Xuanyue tiba-tiba berbalik dan membenamkan diri dalam pelukan Xia Feng. Satu lengan melingkari pinggangnya, dan dengan lompatan, kakinya menekan kaki Xia Feng. Xia Feng mendesah, patah hati. Apakah ini hasil dari sebuah harapan untuk seseorang yang tidak beragama? Nyaman sekali. Zhu Xuanyue mengusap pipinya ke pipi Xia Feng, lalu terkekeh. "Paman Xia, penamu aneh sekali. Pena itu masih bergerak bahkan saat kau tidur. Apa ini pena otomatis?" Xia Feng hampir muntah darah. Malam itu adalah malam yang paling menyiksa dalam hidup Xia Feng. Setiap menit terasa seperti 1 jam. Keesokan paginya, Xia Feng bangun sebelum fajar. Zhu Xuanyue masih tertidur di tempat tidur. Pantatnya terangkat, selimut menutupi punggungnya seperti cangkang kura-kura. Dan sebelum itu,
Xia Feng telah merangkak keluar dari bawah kura-kura putih ini. Zhu Xuanyue tidak menyadari Xia Feng telah meninggalkan tempat tidurnya. Jejak air liur menggantung di sudut mulutnya, dan senyum tersungging di wajahnya. Ia bertanya-tanya mimpi lucu apa yang sedang dialaminya. Saat ia meninggalkan kamarnya, langit timur tampak pucat pasi. Angin sejuk menerpa pipinya, dan rasa panas di perut Xia Feng akhirnya mereda. Ia menghela napas panjang lega dan, dengan lesu, berjalan ke ruang makan. Tuan Xia, Anda ingin sarapan apa pagi ini? Tanya koki pribadi Ping An Residence kepada Xia Feng. Xia Feng dengan santai berkata, apa saja. Buatkan aku bubur untuk mendinginkan panas dalammu. Baiklah, aku akan membuatkanmu bubur biji teratai. Bubur biji teratai bagus untuk mendinginkan panas dalammu. Koki itu kembali menyiapkan sarapan. Xia Feng menyalakan TV yang terpasang di dinding untuk menonton berita pagi. Layarnya menunjukkan jalanan yang penuh dengan mobil polisi, dan banyak petugas sedang menjaga ketertiban. Di luar barikade, kerumunan penonton berkumpul, menciptakan suasana yang kacau. Ada apa lagi? Xia Feng langsung terpikat. Pada saat itu, sederet kantong mayat muncul di layar. Seorang wanita muncul di layar televisi, memegang mikrofon dan berkata, halo semuanya, ini berita pagi. Saya di pintu masuk sebuah salon kecantikan. Tadi malam, ada serangan teroris di sini. Para teroris menggunakan sejenis gas saraf untuk menyerang salon ini, dan semua orang di sana tewas. Jumlah korban tewas telah mencapai 31, dan belum ada organisasi yang mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Tatapan Xia Feng tiba-tiba beralih ke sudut layar, dan saat itu, ia tertegun. Tatapannya tertuju pada restoran barat tempat ia, Yu Shanhe, dan Ling Hao makan malam sebelumnya. Serangan gas saraf lagi. Mungkinkah itu ulah orang-orang yang menyerang pusat kebugaran? Teroris? Jika mereka benar-benar teroris, mereka pasti sudah mengeluarkan pernyataan setelah serangan pusat kebugaran itu, kan? Tapi mereka belum. Xia Feng tiba-tiba menyadari sesuatu, dan hawa dingin menjalar di punggungnya, dan keringat dingin mengucur di dahinya. Berita itu terus berlanjut, tetapi ia tak sanggup lagi menontonnya. Ia berdiri, meninggalkan restoran, dan berjalan menuju ruangan Zhu Xuanyue. Ia sampai di pintu dan mengulurkan tangan untuk memegang kenop pintu. Beberapa detik kemudian, ia melepaskan tangannya dan berbalik. Setelah sarapan, mobil Longbing tiba. Xia Feng masuk sambil membawa ransel. Apa isi tas ini? Tanya Longbing penasaran. Xia Feng berkata, sesuatu untukmu. Ambil kembali dan lihatlah. Uang? Longbing mengerutkan kening. Kau sudah memberiku banyak. Aku tidak mau uangmu. Xia Feng tersenyum. Kalau bukan uang, jangan tanya. Ambil kembali dan lihatlah. Tidak, aku ingin melihatnya. Longbing mengulurkan tangan untuk mengambil tas Xia Feng. Xia Feng menepuk tangannya. Hati-hati di jalan. Kukatakan padamu. Setelah terdiam sejenak, ia berkata, ini sertifikat kepemilikan properti Yu Shanhe, buku besar penggelapan dan penyuapan, beberapa investasi luar negeri, dan sebagainya. Longbing tertegun sejenak, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Apa kau bercanda? Aku tidak bercanda, kata Xia Feng serius. Hehehe. Longbing tertawa lagi. Kau pikir aku akan percaya? Bahkan aku tidak punya izin untuk masuk ke rumah Yu Shanhe. Aku butuh persetujuan dari atasan. Aku tahu kau punya teman baik yang pencuri, tapi bahkan dia tidak bisa membobol rumah Yu Shanhe dan mencuri apapun, apalagi bukti kejahatannya. Kau tidak perlu memberitahuku. Aku akan pulang dan memeriksanya. Tapi kalau memang ada uang di dalam tas itu, aku akan mengembalikannya untukmu. Xia Feng mendesah. Akhir-akhir ini, tidak ada yang percaya apapun yang kukatakan. Tidak apa-apa jika orang lain tidak percaya padaku, tapi sekarang kau pun tidak percaya padaku. Longbing tiba-tiba mengulurkan tangan dan mencubit pinggang Xia Feng. Xia Feng hanya mengulurkan tangan dan mencubit pahanya. Tangan mereka mulai beradu di dalam mobil, saling mencubit dan mencengkeram. Awalnya, mereka tetap bersikap sopan, menghindari sentuhan di tempat yang tidak seharusnya. Namun, pertengkaran itu dengan cepat memanas, dan tangan mereka menjadi tidak relevan, saling mencengkeram dan mencubit sesuka hati. Tawa memenuhi mobil. Setelah beberapa saat, keduanya akhirnya tenang. Pipi Longbing sedikit merah, dan matanya sedikit berair. Ia berkata, kalau aku tidak sedang terburu-buru mengurus kasus pusat kecantikan, aku akan menyeretmu ke hutan dan memakanmu sekarang juga. Xia Feng tertawa dan berkata, kamu belum cukup makan? Kamu bisa makan kapan saja. Keduanya mulai berbicara jorok lagi. Keduanya telah lama saling mencintai, hanya saja belum memiliki surat nikah. Longbing, meskipun acuh tak acuh dan pendiam, terbuka kepada Xia Feng, berbicara dengan bebas dan apa adanya. Seringkali, dialah yang memulai rayuannya. Hanya ketika bersama Xia Feng, dia merasa benar-benar feminin. Hanya ketika bersamanya, dia bisa merasakan kebahagiaan menjadi seorang wanita.
Apakah itu benar-benar serangan teroris? Setelah cukup bercumbu, pikiran Xia Feng kembali fokus. Begitulah para petinggi menggambarkannya. Mereka punya kriteria sendiri. Tapi aku merasa ada yang salah. Tidak mungkin sesederhana itu, tapi aku tidak bisa menjelaskannya, kata Long Bing. Masih belum ada petunjuk? Long Bing menggelengkan kepalanya. Tidak. Para ahli pelacakan dari Biro 101 telah mencari hampir seluruh pusat kebugaran, tetapi belum menemukan satu pun jejak. Tidak ada jejak kaki, sidik jari, darah, DNA, atau apapun yang mencurigakan. Kali ini, para petinggi telah mengeluarkan perintah hukuman mati pelakunya harus ditemukan. Jika tidak, banyak orang akan dihukum. Kematian tim ahli, kematian atlet kebugaran, dan sekarang kematian misterius para penghuni pusat kecantikan. Meskipun ia belum melihat jasad almarhum di salon kecantikan, Xia Feng sudah punya firasat penyebab kematian di sana kemungkinan besar sama dengan penyebab kematian anggota panel ahli dan para binaragawan. Entah mengapa, hipotesis yang sama dari pagi ini muncul kembali, dan ia merasa gugup. Jika itu benar, ia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Feng Zi, kau berpengetahuan luas. Katakan padaku, apa yang bisa menyebabkan otak seseorang kehilangan air dan menyusut begitu cepat? Aku tidak tahu. Apakah otak almarhum menyusut? Tanya Long Bing. Para ahli patologi forensik telah membedah beberapa mayat, dan polanya sama otak kehilangan sebagian besar kandungan airnya, lalu mengerut dan membusuk, seolah-olah telah mati selama berbulan-bulan. Xia Feng tahu semua yang dikatakannya. Ia mengetahuinya sebelum ahli patologi forensik lainnya, tetapi ia tidak bisa menjelaskan kepada Long Bing bagaimana ia mengetahuinya. Jadi ia hanya bisa berpura-pura tidak tahu. Lebih lanjut, ia tidak bisa berbagi kecurigaannya dengan wanita itu. Itu akan menjadi rahasia yang mengejutkan, sebuah bom, pukulan telak yang menghancurkan. Peristiwa sebesar itu, siapa yang bertanggung jawab sekarang? Xia Feng mengganti topik pembicaraan. Bos Xi sendiri yang mengambil alih misi ini. Ini adalah tugas terakhirnya sebelum pensiun. Saya harap dia dapat mengakhiri karirnya dengan sukses. Dia meminta Liang Xiao dan saya untuk menjadi asistennya. Liang Xiao sudah menunggu kita di salon kecantikan, katanya. Bukankah kau punya tenggat waktu? Kau hanya diberi waktu yang terbatas untuk kasus sebesar ini, dan sekarang kau dipindahkan ke kasus lain. Apa maksudnya ini? Xia Feng tahu persis apa yang dimaksud Xia Feng, dan itu membuatnya tidak nyaman. Long Bing tersenyum getir, tidak apa-apa, aku mengerti. Lebih baik bagi semua orang jika aku pergi. Jika seseorang harus disalahkan kali ini, biarkan aku yang melakukannya. Tidak, kata Xia Feng dengan marah, kau bisa mengerti, tapi aku tidak. Bagaimana mungkin mereka mengecualikan orang seperti ini? Kau mencintai pekerjaan ini, mereka tidak berhak melakukan ini. Ini tidak adil untukmu. Tidak pernah ada keadilan di dunia ini. Long Bing tersenyum getir. Baiklah, jangan bicarakan aku. Bagaimana kabarmu dan Fan Fan? Bukankah sudah kubilang? Fan Fan dan aku palsu. Sekalipun kami menikah, tetap saja palsu. Oh, ngomong-ngomong, bagaimana mungkin aku melupakannya? Xia Feng tiba-tiba tersenyum, dia punya pengaruh di kalangan atas, jadi aku memintanya untuk membantumu agar tetap tinggal. Lagi pula, kau memecahkan kasus Yu Xianhe, sebuah pencapaian yang luar biasa. Siapa yang bisa mengusirmu jika kau baru saja berkontribusi? Aku tidak yakin bisa memecahkan kasus itu. Tapi kalau kau bisa membuat Fan Fan mengucapkan beberapa patah kata untukku, mungkin situasinya akan membaik. Kalau aku bilang bisa memecahkannya, ya aku bisa. Kalau kau tidak bisa, aku akan membantumu, kata Xia Feng. Kalau begitu, terima kasih. Long Bing akhirnya tersenyum tulus. Xia Feng tertawa. Apa kau masih sopan padaku? Kau terlalu jujur. Kau benar-benar ingin aku meminta bantuan Fan Fan, tapi kau tidak mau mengatakannya. Yah, aku tidak tega bertanya. Dia tunanganmu, jadi lebih baik kau bertanya. Ngomong-ngomong, apa dia tahu tentang hubungan kita? Ya. Hah? Apa dia masih mau membantuku? Aku dan dia punya perjanjian. Bahkan jika kami menikah, aku bisa bersama siapapun yang kuinginkan. Dia tidak bisa mengendalikanku, dan dia tidak akan, kata Xia Feng. Apa itu tidak apa-apa? Xia Feng tersenyum. Ya, karena aku Xia Feng. Vincentios. Long Bing tiba-tiba berteriak. Jangan sentuh aku sedang menyetir. Kau masih mau menyebutku sombong? Vincentios. Kau sengaja begitu? Kembali ke kota, Xia Feng sampai di jalan itu dan melihat restoran barat. Salon kecantikan itu tidak jauh, hanya 2 menit berjalan kaki. Akhirnya kau sampai, Liang Xiao berjalan santai menghampiri, tersenyum pada Xia Feng dan Long Bing. Apa yang kalian lakukan di jalan? Lama sekali. Xia Feng menjawab dengan canggung. Pagi-pagi begini, apa yang kalian bicarakan? Long Bing memelototi Liang Xiao. Liang Xiao menunjuk antara kedua kaki Xia Feng dan berbisik, resletingnya tidak tertutup.